One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kali ini Miss akan review kembali materi-materi yang sudah dipelajari selama SMP ya, untuk persiapan ujian akhir. Nah, di pertemuan pertama ini Miss akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, materi ini dipelajari di kelas 7. Simak baik-baik ya. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu himpunan ya, merupakan himpunan bilangan yang terdiri atas ada bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan positif ya. Bilangan bulat ini juga meliputi ada bilangan caca, bilangan prima, bilangan asli, bilangan nol, serta bilangan komposit. Tapi tidak termasuk bilangan imajiner, irasional, ataupun pecahan. Nah, bilangan bulat positif itu semua bilangan bulat yang ada di sebelah kanan garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Nah, kalau bilangan 0 ya bilangan positif dia jadi netral gitu ya. Kemudian bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Jadi kalau kita gambarkan nih garis bilangan 0 ini kan di sini netral nih ya. Nah, kalau ke kirinya bilangan bulat negatif, ke kanannya bilangan bulat positif. Nah, kalau dari 0 menuju ke kanan, itu disebut bilangan cacah. Nah, operasi pada bilangan bulat yang pertama adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Ingat lagi ya. Jadi kalau ada min, akhirnya positif. Min A ditambah min B, ini min A tambah B. A ditambah min B, ini ketemu plus ketemu min jadi min ketemu min jadi plus. Kemudian, perkalian dan pembagian, ingat kalau tandanya sama maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda hasilnya negatif. Kemudian, operasi hitung campuran, ingat urutannya ya. Yang pertama, kalau ada tanda kurung kita dahulukan. Kemudian, kalau ada perkalian atau pembagian duluan ya, baru penjumlahan atau pengurangan. Dikerjakannya mulai dari kiri. Kemudian, mesti ingatkan lagi FPB KPK ya. FPB itu yang sama pangkatnya yang kecil. Kalau KPK semuanya kita ambil ya, terus yang pangkatnya besar. Ya, makanya waktu itu pernah Miss jelaskan bahwa KPK itu yang serakah. Oke, sekarang kita masuk pada latihan soalnya. Nah, ini soal ini yang terdapat pada modul yang persiapan ujian akhir, intensif ujian akhir nih. Untuk bilangan bulat dulu pertama. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah -9. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 23. Nah, kenaikannya berapa? Nah, kalau namanya, ini kan naik ya dari -9, dia dari -9 jadi 23, berarti kan naik. Kenaikannya berapa? Berarti ya kita kurangkan saja tinggal ya, suhu akhirnya dikurangi suhu awalnya. Berarti 23 dikurangi -9. Nah, berarti ini min ketemu min jadi plus ya. Sama dengan 32 derajat. Gitu. Maka kenaikannya 32 derajat. Oke, soal berikutnya. Nah, suhu di kota Paris 70 derajat Celcius. Pada saat turun salju, suhunya turun 2 derajat setiap 10 menit. Suhu di kota itu setelah turun salju selama 1 jam adalah, maka yang ditanyakan suhu akhir nih. Suhu akhir awalnya itu 17, lalu katanya turun 2 derajat setiap 10 menit. Berarti dikurangi 2 dikali, nah karena turun 10 menit, setiap 10 menit, dia selama 1 jam berapa? 1 jam itu adalah 60 menit. 60 per 10 menit. Nah, gitu jadi perhitungannya ya. Ini boleh kita sederhanakan, nolnya kita coret. Jadi 17 dikurangi 2 kali 6, 12. Sama dengan 5 derajat Celcius. Gitu. Oke, berikutnya. Seorang peserta ujian menjawab 36 soal benar dan 8 soal salah dari 50 soal yang disediakan. Oke, kita tulis dulu nih. Jadi ada 50 soal,
Ya, 50 soal ini berarti ada yang dijawab. Nah, yang dijawab itu ternyata benarnya ada 36, lalu salahnya ada 8. Nah, berarti ada yang tidak dijawab ya, atau kosong. Kalau benar yang dijawab itu udah 36 sama 8, berarti 44 ya. Berarti ini ada, dijawabnya ada 44. Maka yang kosongnya ada 6 soal. Nah, katanya tiap jawaban benar diberi skor 4, berarti 36 kita kalikan 4. Jawaban yang salah diberi skor -2, berarti 8-nya dikali -2. Sedangkan yang tidak dijawab atau kosong nih, skornya -1, berarti 6 dikali -1. Nah, skornya, ini tinggal kita jumlahkan semua nih. 36 dikali 4 itu adalah 144. 8 dikali -2, -16. 6 dikali -1, -6. Skornya 144 dikurang 16 dikurang 6. Sama dengan 122. Maka skornya 122. Oke, mudah ya. Berikutnya, dalam suatu tes, setiap soal benar diberi skor 4. Salah -2, tidak jawab -1. Ali menjawab benar 28. Nah, kita langsung tulis aja nih dulu nih. Jadi 28 jawaban benarnya ya. Berarti benarnya kan sama dengan 28. Skornya 4, berarti 28 kali 4, 112. Lalu tidak dijawab, kosong gitu ya. Kosongnya itu ada 5. Nilainya -1. Sama dengan 5 kali -1, -5. Ternyata jumlah skornya 93. Nah, skornya itu kan berarti sama dengan 122. Ya, ini 122 dikurang 5. Ditambah, nah jumlah salahnya dia berapa nanti? Padahal satu salah itu skornya adalah -2. Berarti -2S gitu ceritanya. -2S salahnya nanti berapa ya? Nah, skornya 93. 122 dikurang 5 itu ada 117. Berarti 117 dikurang 2S sama dengan 93. 2S sama dengan 117 dikurangi 93. S-nya adalah 24 dibagi 2. Maka jumlah salahnya ada 12. Gitu ya, jumlah soal yang dijawab salah ada 12 soal. Oke, berikutnya. Suatu ruangan pendingin bersuhu 3 derajat Celcius. Setelah pendingin diaktifkan, suhu ruangan tersebut turun 2 derajat setiap 4 menit. Jika suhu ruangan pendingin sekarang -11, mesin pendingin telah diaktifkan selama berapa lama? Nah, sekarang kan 3, berarti dari 3 ke -11 itu berapa dulu nih kita cari nih. Penurunannya ternyata adalah 3 dikurang -11. Gitu ya. Sama dengan 14 derajat. Nah, suhu ruangannya turun 2 derajat setiap 4 menit. Berarti lama pendinginnya, ya lama aktifnya gitu. Lama aktifnya ya tinggal 14 derajat dibagi 2. Karena dia turunnya setiap 4 menit itu 2 derajat. Lalu kita kalikan 4 menit gitu. Sama dengan 14 bagi 2 ini 7. 7 kali 4, 28 menit. Nah, berarti mesinnya sudah diaktifkan selama 28 menit. Oke, tersedia 30 permen dan 36 buku. Bila permen dan buku akan dibagi rata, maka jumlah orang terbanyak yang dapat memperoleh bagian. Berarti ini sama aja kita cari FPB-nya nih. FPB berapa? Oke, berarti kan 30 sama 36 nih. Oke, kita bagi 2. Ini 15, ini 18. Ada lagi bisa dibagi 3. Ini adalah 5, ini 6. Maka FPB-nya adalah 2 kali
3 sama dengan 6. Maka jumlah orang terbanyak yang bisa memperoleh rata itu ada 6 orang. Berikutnya, 3 orang yang bernama Rudi, Dian, Brian mendapat tugas sebagai penjaga malam. Rudi bertugas setiap 3 malam, Dian 4 malam, Brian 5 malam. Bila pada tanggal 27 Juni, ketiga orang itu bertugas bersama-sama, mereka akan bertugas bersama-sama berikutnya pada tanggal berapa? Maka kita cari KPK nih. KPK dari 3, 4, dan 5. Nah, 3, 4, dan 5 berarti KPK-nya adalah 60. Maka mereka akan bertemu lagi setelah 60 hari. Tanggal berapa tuh? Nah, caranya gini. 27 Juni kita tambahkan saja dengan 60. 87. Ada nggak 87 Juni? Nah, nggak ada kan? Maka kita kurangi karena Juni sampai 30, maka kita kurangi 30. Kurang. Ini 57 Juli. Ada nggak tanggal 57 Juli? Nggak ada juga. Juli cuma sampai 31. Maka kita kurangi 31. Ini 26. Habis Juli apa? Agustus. Maka mereka akan bertugas kembali bersama-sama pada tanggal 26 Agustus. Oke. Berikutnya, KPK dan FPB dari 10A kuadrat B, 12AB kuadrat, dan 15ABC berturut-turut adalah KPK. Ingat ya, KPK itu yang serakah pokoknya. Maka kita ambil, kalau ada yang sama, ya, yang besar gitu ya. Kalau nggak ada yang sama, maka kita ambil semuanya. Pertama kita pakai yang angkanya dulu nih. 10, 12, 15. Nah, 10, 12, 15. Oke, sama-sama dibagi berapa ya? Nggak ada ya? Dibagi 2 dulu nih. Bagi 2. Berarti ini 5. Ini adalah berapa ini? 6 ya. Dah, nggak ada lagi. Ini tetap 15. Kita bagi 5. Ini 1, ini 6, ini 3. Ini FPB-nya tadi berarti nggak ada ya. FPB-nya berarti 1. Lalu ini kita bagi 3. Nah, ini 1, 2, 1. Kita bagi 2 lagi. Ini 1, 1, 1. Nah, KPK-nya adalah 2 kali 5 kali 3 kali 2. Sama dengan 60. Ya, maka KPK-nya adalah 60. Nah, kita lihat nih A. A-nya ada di semuanya. Kita ambil pangkat yang besar. Jadi A kuadrat. B ada di semuanya. Kita ambil yang besar. B pangkat 2. C cuma 1. Nah, ini adalah KPK-nya. Sedangkan FPB-nya 1. Nah, nggak usah ditulis. Langsung A ada di semuanya, kita ambil yang pangkat kecil. Maka A. B-nya kita ambil pangkat yang kecil. C-nya enggak, karena yang lainnya nggak ada C. Nah, maka ini ya, KPK dan FPB-nya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan itu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per A. Ya, yang di atasnya itu kita sebut pembilang. Yang di bawahnya kita sebut penyebut. Nah, pada pecahan, ya pecahan ada pecahan biasa, ya pecahan berarti yang sama seperti tadi ya, penyebutnya pokok pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Tapi penyebutnya nggak boleh 0 ya. Contohnya ini 3 per 5, 5 per 7, 7 per 4, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murninya. Ya, jadi kalau misalkan ada 13 per 3, ini disebut pecahan biasa, maka pecahan campurannya adalah 4 1 per 3. Jadi 13 dibagi 3 itu hasilnya 4, sisa 1. Gitu. Kemudian ada yang namanya pecahan desimal, yang koma-komaan tuh. Ya, pecahan desimal itu penyebutnya 10, 100, dan seterusnya. Ya, pakai kelipatan 10. Ditulisnya pakai tanda koma. Ya, jadi kalau ada 6 per 100, ini biasa, pecahan biasa, desimalnya adalah 0,06. Kemudian ada yang disebut dengan persen. Persen ini pecahan yang penyebutnya 100, lambangnya seperti ini nih persennya.
Jadi kalau ada 120 per 100, ini pecahan biasa, maka bentuk persennya adalah 120%. Gitu. Oke? Nah, operasi-operasi pada pecahan, yang pertama penjumlahan dan pengurangan, ya. Kalau yang penting ya, penjumlahan pengurangan itu penyebutnya harus sama, baru boleh ditambahkan. Kalau beda, maka harus kita samakan dulu dengan KPK-nya. Intinya penyebutnya harus sama. Sedangkan kalau pada perkalian atau pembagian, ya perkalian pokoknya kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sedangkan kalau pembagian itu kita kalikan dengan kebalikan pecahannya. Ya, jadi kalau A per B dibagi C per D, itu adalah A per B dikali D per C dibalik. Kemudian kalau campuran sama ya, pokoknya yang dalam tanda kurung dulu, lanjut perkalian pembagian, baru penjumlahan pengurangan. Dilakukannya dari kiri. Sekarang kita kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, urutan dari kecil ke besar. Bilangan 4 per 25, 0,158, 6 per 37 adalah. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, Miss lebih senang pakaiin desimal semua. Ya. Jadi pertama, 4 per 25 ini. 4 per 25 itu 0,16 ya. 0,16. Lalu ada 0,158. Terakhir 6 per 37. 6 per 37 itu 0,162 dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sini, urutan dari kecil. Nah, paling kecilnya berarti yang ini. Ini yang paling kecil nih, pertama. Lalu yang ini, kedua. Dan ini ketiga. Urutannya adalah 0,158. Dilanjutkan dengan 4 per 25. Baru terakhir 6 per 37. Oke. Berikutnya. Hasil dari 1/4 dikali 3 per 5 tambah 2 per 3 dikurang 1 per 6. Oke, ada yang dikurungin. Berarti kita lakukan dulu nih. Kita selesaikan. Penyebutnya harus sama dulu ya. KPK dari 5 dan 3 itu adalah 15. 3 per 5 berarti 15 dibagi 5, 3. 3 kali 3, 9. 9 ditambah 15 bagi 3, 5. 5 kali 2, 10. Baru dikurang 1 per 6. Nah, ini kita kalikan dulu ya. Berarti ini jadi 1 per 4. 1 dikali 9 tambah 10, 19 ya. Berarti 19 per 60. Kurang 1 per 6. Samain penyebutnya lagi, jadi 60. Ini 19. 1/6 berarti 60 dibagi 6, 10. 10 kali 1, 10. 9 per 60. Sama-sama dibagi 3. Jadi 3 per 20. Ini hasil akhirnya. Oke, berikutnya. Pada acara bakti sosial, Ani mendapat tugas membagikan 30 kg gula pasir secara merata. Tiap kepala keluarga memperoleh 1,5 kg. Banyak kepala keluarganya. Ada berapa nih yang dapat? Gitu ya. Banyak kepala keluarga, berarti tinggal kita bagi nih. 30 dibagi 1,5. Ingat kalau pembagian harus jadi pecahan biasa. Berarti ini 30 dibagi 3 per 2. Pembagian adalah perkalian tapi dibalik. 30 dikali 2 per 3. Coret-coret. 10. 10 kali 2 sama dengan 20. Maka yang dapat adalah 20 kepala keluarga. Berikutnya, hasil dari 3,5 dibagi 1,75 ditambah 60% dikurang 2,5. Nah, ini enak dijadiin pecahan dulu aja semua ya. Jadi 3,5 itu adalah 35 per 10. 1,75 itu adalah 175 per 100. 60% itu adalah 60 per 100. 2,5 itu adalah 5 per 2. Nah, ini ada pembagian dulu ya. Berarti pertama adalah 35 per 10 kali 100 per 175. Ini bisa disederhanain.
nolnya habis. Ini juga bisa ya. Ini jadi 5. Nih, terus ditambah 60/100 ini kita sederhanakan dibagi 20. Jadi 3/5. Kurang 5/2. Nah, ini 10 dibagi 5, 2. Ya, 2 ditambah. Nah, ini kita samain penyebutnya. Ini jadi 10. 10 dibagi 5. Nah, 2 ini juga ya kita samain dulu deh. Bentar. Ini langsung dulu aja. 10 bagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Ini jadi 25/2. Nah, 2/1 kita samain juga jadi per 10. Berarti 20 ditambah 6 dikurang 25 per 10. Oke, berarti 20 tambah 6, 26. 26 dikurang 25 jadi 1/10. Gitu. Gampang ya, yang penting teliti. Berikutnya hasil dari, nah ini kelihatannya ribet nih, tapi selesainya satu-satu ya. Kita selesaikan yang atas. Yang atas berarti kita samakan penyebutnya jadi per 6. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Nah, terus dibagi. Yang ini jadi per 12 KPK-nya ya. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Dikurang 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Nah, berarti 7/6. Langsung kita balik ya. Dikali tapi dibalik. 12/7. 7-nya boleh dicoret. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Gitu ya. Ternyata yang ribet gitu hasilnya 2. Selanjutnya. Pak Hari mempunyai sebidang tanah yang luasnya 720 meter persegi. Diberikan kepada anak pertama 3/5 bagian. Oke, kita tulis dulu anak pertama. Anak pertama 3/5 dikali 720. Berarti ini 144 dikali 3. 432. Anak kedua itu dapatnya 1/4. Berarti 1/4 dikali 720 sama dengan 180. Nah, berarti yang udah dibagi nih. Dibagi ada berapa nih? Udah 612. Maka sisanya tinggal kita kurangi. 720 dikurangi 612. Sama dengan 108. Sisanya tinggal 108. Oke, soal terakhir. Ibu membeli 122,5 kg beras, lalu 48 3/4 diberikan. Terus sisanya digunakan sendiri. Rata-rata pemakaian beras tiap hari 5/4. Sisanya habis dalam waktu berapa hari? Nah, berarti kan operasinya gini. Maka sisanya dalam waktu berapa hari? 122,5 dikurang 48 3/4 gitu ya. Lalu dibagi 5/4. Nah, operasi hitungnya gini nih. Nah, sekarang kita kurangi dulu. Nah, ini kan setengah dikurang 3/4 kurang ya. Jadi ini kita anggap 121 aja. Nah, 121 tapi ini jadi ini setengahnya jadi 1/2, jadi 3/2. 3/2 dikurangi, atau gini dulu deh, 1/2 dikurangi 3/4. Nah, nanti dikali 4/5 ya. Sama dengan 121 dikurangi 48 itu adalah 73. Nah, ini langsung kita samain penyebutnya. Jadiin per 4. 3/2 jadi 6/4. Nah, gini. Dikali 4/5. Nah, 73, 3/4 dikali 4/5. Ini harus dijadikan pecahan biasa dulu kalau mau dikalikan. Berarti 73 dikali 4, terus ditambah 4. Sama dengan 296/4 dikali 4/5. Nah, ini boleh dicoret.
296 dibagi 5 itu sama dengan 59,2 hari. Nah, kurang lebih berarti setelah 59 sudah habis gitu ya. Kalau benar-benar habisnya di 60 hari. Oke, mudah ya. Jadi mudah-mudahan latihan-latihan soal dan pembahasan tentang bilangan bulat dan pecahan ini bisa difahami serta membantu kalian dalam mengerjakan ujian akhir nanti. Oke? Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.